Apa kamu tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu? Enak aja, Wendy tersenyum dan berkata lagi, aku akan membayar 5 juta. Baik, Damar menyeringai, kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya, hei, di mana Sela? Dia pergi bertemu dengan temannya. Memang para pria semua bernafsu pada wanita cantik. Aku telah memperhatikanmu kemarin, matamu melebar besar ketika melihat Sela, kata Wendy. Damar terbatuk-batuk, semua orang selalu suka melihat hal yang indah. Respons yang lain pasti juga sama sepertiku. Damar pergi ke toilet untuk mencuci wajahnya, kemudian pergi bersama dengan Wendy. Mereka berdua menuju restoran bersama. Ketika mereka turun dari taksi dan tiba di depan pintu restoran, mereka melihat ada dua orang gadis dan seorang pria menunggu di depan restoran. Kedua gadis itu telah melihat Wendy. Mereka langsung menyambutnya dengan cepat. Kedua gadis itu memeluk Wendy, dan salah satu dari mereka berkata, Wendy, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Aku kangen sekali padamu. Ya, aku juga, Wendy berkata sambil tersenyum. Wajah gadis-gadis itu penuh dengan senyuman yang tulus. Ini membuktikan bahwa Wendy memiliki hubungan yang baik dengan kedua gadis itu. Apakah dia pacarmu? Seorang gadis memandang Damar sambil tersenyum. Ketika gadis itu melihat pakaian Damar, dia langsung mengerutkan kening secara tanpa sadar. Damar menyadari perubahan ekspresinya dengan jelas, tetapi dia tidak peduli dengan itu. Di sebelahnya, seorang gadis yang setinggi 1,75 meter berkata dengannya sambil tersenyum, kamu benar-benar beruntung sekali mempunyai pacar seperti Wendy. Wendy adalah gadis paling cantik di universitas kami. Pada saat kami kuliah, ada banyak pria yang mengejarnya, tetapi mereka tidak berhasil. Ternyata kamulah pria yang beruntung itu. Dengarkah kamu? Kamu beruntung sekali, kata Wendy dengan suara lembut. Kemudian, Wendy tersenyum dan berkata pada temannya, biarkan aku memperkenalkannya pada kalian. Pacarku bernama Damar. Damar, mereka berdua adalah teman sekamarku saat kuliah. Wendy menunjuk ke gadis yang lebih tinggi dan berkata, dia adalah Yolanda, dan dia adalah Luisa. Luisa adalah gadis yang tampak sedikit gemuk. Dari tampilan kedua gadis itu bisa dilihat bahwa mereka bukan berasal dari keluarga orang kaya. Pekerjaan mereka hanya pekerjaan kantoran biasa. Mereka hanya ada waktu luang pada siang hari dan hanya bisa mengajak Wendy makan siang pada waktu itu. Wendy melihat pada pria kurus yang berkacamata itu, dan berkata, dia adalah Joseph, teman sekelas kami saat kuliah. Damar mengulurkan tangannya dan menyapa, halo. Karena dia sudah berjanji untuk menjadi pacar Wendy saat ini, maka dia harus mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Namun, Joseph tidak mengulurkan tangannya. Pria itu menyentuh kacamatanya dan berkata, Wendy, ternyata pacarmu biasa-biasa saja. Tampaknya dia sudah umur 27 atau 28 tahun, tetapi masih tidak punya mobil. Dia bahkan mengajakmu naik taksi untuk datang ke sini. Pria itu menatap Damar sambil tersenyum. Temanku, apa pekerjaanmu saat ini? Apakah gaji bulananmu melebihi puluhan juta? Damar ingin tertawa dalam hati. Dia setuju untuk berpura-pura menjadi pacar Wendy kali ini, maka dia harus menyelesaikan misinya. Dia mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan berkata, aku tidak punya pekerjaan, aku seorang pengangguran. Joseph semakin meremehkannya dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata, Wendy, kenapa kamu memilih orang seperti ini sebagai pacarmu? Lebih baik kamu putus dengannya, dan tetap bersamaku. Aku telah bekerja di Ardiansyah Group, dan aku mempunyai jaringan koneksi yang cukup bagus. Setelah 2 tahun, aku akan keluar dari Ardiansyah Group dan bekerja sendiri. Nanti, Wendy melirik pria itu sebentar. Kemudian dia langsung meraih tangan Damar dan berkata, aku ingin berpacaran dengan siapa itu adalah aku. Apa hubungannya denganmu? Aku tidak peduli jika Damar adalah seorang pengangguran. Selama aku menyukainya, itu bukan masalah besar. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang juga. Keluargaku sangat kaya. Joseph tercengang seketika. Dia baru mengingat bahwa ayahnya Wendy adalah orang terkaya di kota JC. Jadi tentu saja dia tidak akan peduli jika menantunya kaya atau miskin. Kata-kata Wendy menusuk hatinya dengan keras. Terutama dengan kata, selama dia menyukai orang itu. Dia memandang Damar dan menemukan pria itu sedang menatapnya dengan ekspresi polos di wajahnya. Damar mengangkat bahunya dan merentangkan tangannya ke arahnya, seolah-olah mengatakan, dia yang menyukaiku, dan itu bukan salahku. Hati Joseph penuh dengan amarah dan dia tidak bisa mengandalkan ekspresi di wajahnya. Luisa yang berdiri di sebelahnya segera berkata dengan cepat, sudahlah, Joseph, jangan lupa alasan kenapa kami mengizinkan kamu untuk datang. Kamu telah berjanji pada kami untuk tidak membuat masalah. Aku sudah memesan tempat duduk. Ayo kita makan dulu. Joseph menatap Damar dalam-dalam, dan kemudian berjalan masuk terlebih dahulu.
Yang lain mengikutinya di belakangnya. Lantai 3 di restoran ini adalah tempat makan makanan barat. Tempat makan ini tidak termasuk mahal untuk sekali makan, tapi juga tidak murah. Setidaknya akan menghabiskan uang sebanyak 800.000 lebih per orang. Ini adalah tempat yang sering dikunjungi oleh beberapa pekerja yang bekerja sebagai manajer. Setelah memesan makanan, mereka mulai mengobrol. Joseph berinisiatif untuk memulai berkata duluan, apa kalian tahu, meskipun gaji di Ardiansyah Group lumayan tinggi, tetapi pekerjaan di situ benar-benar banyak sekali. Aku harus bekerja lebih dari 10 jam dalam sehari. Luisa mengerutkan bibirnya dan berkata, pekerjaanmu itu tetap lebih baik daripada aku. Aku sekarang bekerja di perusahaan kecil. Setiap minggu harus bekerja 6 hari, dan gajinya hanya 15 juta sebulan. Universitas Kota LH adalah salah satu universitas terkenal di dalam negeri. Sebagai mahasiswa yang telah lulus dari Universitas Kota LH, gaji yang mereka dapat tidak terlalu rendah juga. Mereka baru lulus 1 atau 2 tahun, dan pendapatan mereka lebih tinggi daripada banyak orang yang telah bekerja keras selama beberapa tahun. Aku masih iri pada Wendy, karena keluarganya sangat kaya. Yolanda memandang Wendy sambil tersenyum. Wendy tidak mengatakan apa-apa, dia hanya tersenyum pada mereka. Ek-nya sebenarnya cukup tinggi. Wendy tahu jika dia berbicara tentang keluarganya sendiri, itu akan membuat mereka merasa tidak nyaman. Joseph berkata lagi, tapi untungnya, jabatanku naik cukup cepat dalam 2 tahun terakhir. Sebentar lagi keluarga Ardiansyah akan menilai para pekerja yang bekerja di Ardiansyah Group. Jika semua lancar, aku akan dipromosikan sebagai seorang manajer di Ardiansyah Group. Bukankah sulit bagi kita dipromosikan dalam bisnis keluarga semacam ini? Tanya Luisa. Ya, aku juga hanya mencari pengalaman saja. Setelah aku mendapat jaringan koneksi yang cukup banyak, aku pasti akan memulai bisnis sendiri. Joseph melirik Damar sebentar dan berkata dengan bangga, gaji tahunanku pasti akan naik ketika aku menjadi manajer. Belum lagi ditambah THR, setidaknya bisa mencapai berapa miliar. Aku telah membeli mobil dan rumah, dan sekarang aku hanya butuh menyimpan uang dan menunggu sampai jaringan koneksiku sudah cukup banyak. Setelah mendengar rencana-rencana Joseph ini, wajah Luisa dan Yolanda penuh dengan dengki. Tatapan kedua gadis itu menyenangkan hati Joseph. Dia menatap Damar di sebelahnya, seolah sedang pamer kepada pria itu. Tetapi Damar tampak sama sekali tidak tertarik dengan omongannya. Pria itu sedang melihat sekeliling. Dasar orang kampung. Joseph mengutuk dalam hati. Pada saat ini, pelayan membawa hidangan mereka dan menyajikannya. Mereka semua memesan steak kali ini. Joseph memandang Damar dengan senyum tipis di wajahnya. Dia bertanya, apakah kamu tahu cara menggunakan pisau dan garpu? Damar mengangkat matanya dan melirik pria itu. Wendy pun juga meliriknya dengan kesal dan berkata, jangan keterlaluan. Joseph merasa semakin kesal. Dia memikirkan sesuatu, lalu berkata pada Damar, temanku, makanan kita hari ini dibayar oleh para gadis. Sebagai laki-laki, kita juga harus memberikan sesuatu. Bagaimana jika kita mentraktir mereka untuk minum sebotol anggur merah? Setahuku, anggur merah di sini cukup bagus. Mari kita memesan sebotol. Kita akan patungan untuk membayarnya, kata Joseph dengan acuh tak acuh. Menurutnya, pria dengan pakaian seperti Damar ini pasti tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Dia ingin membuatnya malu di depan banyak orang. Damar menyipitkan matanya ketika dia mendengar usulan Joseph itu. Aku masih harus pergi bekerja nanti sore, jadi lebih baik kita tidak minum saja, kata Luisa dengan cepat. Minum sedikit saja tidak apa kok, Joseph tersenyum menyeringai. Dia menatap Damar dan bertanya, bagaimana pendapatmu? Untuk biayanya kita akan patungan berdua. Apa kamu tidak sanggup untuk mengeluarkan uang sebanyak itu? Damar menoleh ke arah Wendy sebentar, lalu melihat pada pria itu lagi. Joseph menatapnya dengan remeh. Luisa dan Yolanda merasa sedikit canggung, tetapi mereka juga menantikannya secara diam-diam. Dengan penghasilan mereka sekarang ini, mereka tidak bisa memesan anggur merah yang lebih mahal. Baiklah, karena kamu telah mengatakannya, aku tentu saja tidak bisa menolakmu, Damar berkata sambil tersenyum. Wajah Joseph penuh dengan kegembiraan. Dia mendongak dan berkata dengan suara keras, pelayan. Seorang pelayan segera menghampiri mereka. Pelayan itu membungkuk dan bertanya, Pak, apakah Anda ingin memesan lagi? Joseph hendak berbicara, tetapi Damar berkata terlebih dahulu, kita ingin memesan sebotol anggur merah yang paling mahal di sini. Hah, ketika Joseph mendengarkan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan jantungnya berdetak kencang. Anggur merah yang termahal di restoran ini berharga sekitar 1 miliar. Bersambung.